Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 3 Al-Balad bertemu kembali dengan Pak Dianto. Semoga kalian masih diberi kesehatan dan semangat dalam belajar. Anak-anak, sebelum kita mulai pelajaran pagi hari ini, Pak Dianto berharap kalian sudah berdoa terlebih dahulu. Semoga saja kalian dalam belajar dapat melaksanakan dengan baik dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Pada pagi hari ini, untuk pelajaran tema 1, subtema 2, PB1, kita akan mempelajari pelajaran SPDB dan Bahasa Indonesia. Untuk SPDB, kita akan mempelajari gerak tari berdasarkan tenaga. Tolong diperhatikan anak-anak. Gerak merupakan unsur utama dalam tari. Tenaga yang dikeluarkan untuk melakukan gerak tari bervariasi. Arti dari bervariasi ini berbeda ya anak-anak. Ada gerak tari memerlukan banyak tenaga, ada gerak tari memerlukan sedikit tenaga. Gerak tari memerlukan banyak tenaga, bisa disebut gerak tari kuat. Ya. Gerak tari memerlukan sedikit tenaga, bisa disebut gerak tari lemah. Jadi anak-anak, materi hari ini untuk SPDB itu kita akan membahas tentang tari kuat dan tari lemah. Anak-anak mungkin bertanya, bagaimana sih gerakan tari kuat dan gerakan tari lemah? Mari kita bahas satu persatu, kita mulai dari contoh gerak tari kuat. Ini ada 2 contoh gerak tari kuat. Tolong diperhatikan anak-anak pada gambar A. Pada gambar A, gerak dilakukan dengan kaki menapak, ya, kakinya menapak atau nemplek di tanah, ya, sambil merentangkan tangan, ya. Kemudian telapak tangan dipertemukan di atas kepala, ya, dengan posisi kedua kaki berjinjit. Anak-anak, kenapa ini disebut gerak tari kuat? Karena apa? Karena jinjit, ya, dan mengangkat kedua tangan di atas itu adalah termasuk gerakan yang membutuhkan tenaga kuat. Jadi pada contoh di atas ini adalah gerak tari kuat. Selanjutnya kita lanjutkan contoh gerak tari kuat yang kedua. Pada gambar B, gerakan dilakukan dengan kaki menapak, ya, menapak atau menempel pada tanah sambil merentangkan tangan, ya. Kemudian kedua kaki jinjit, ya, dan kaki kiri melangkah ke kiri sambil mempertemukan kedua telapak tangan di sebelah kiri atas kepala. Ya. Jadi kenapa gambar ini disebut dengan gerakan yang membutuhkan tenaga kuat? Karena dia melakukan gerakan dengan jinjit, ya. Jinjit itu kita memerlukan tenaga ekstra, ya. Dan juga mengangkat kedua tangan. Jadi mengapa pada gambar ini disebut dengan gerak tari kuat? Karena dia membutuhkan tenaga yang ekstra, ya, atau tenaga yang kuat. Anak-anak, saya kira itu penjelasan untuk contoh gerak tari kuat. Selanjutnya kita berlanjut ke contoh yang kedua, yaitu contoh gerak tari lemah.
Coba disimak baik-baik. Pada gambar A, gerak dilakukan dengan kaki menapak sambil merentangkan tangan. Kemudian kedua telapak tangan dipertemukan di depan dada dan bertepuk. Anak-anak, pada gambar ini disebut gerak tari lemah. Itu kenapa? Karena dia tidak membutuhkan tenaga banyak. Dia hanya berdiri, ya, dan kedua telapak tangan dipertemukan di depan dada. Ini tidak terlalu berat, ringan ini, gerakan ini ringan. Makanya disebut gerak tari lemah. Selanjutnya, contoh gerak tari lemah yang kedua, yaitu pada gambar B, gerak dilakukan dengan berjalan ke depan, ya. Hanya berjalan, ya, dan sambil bertepuk tangan, ya. Berjalan ke depan dan sambil bertepuk tangan. Anak-anak, ini juga termasuk gerakan yang tidak membutuhkan tenaga yang kuat, ya. Dia hanya berjalan dan bertepuk tangan. Maka contoh gambar yang kedua ini disebut gerak tari lemah atau gerak tari yang tidak membutuhkan tenaga kuat. Saya kira itu anak-anak untuk penjelasan materi SPDP. Pak Dianto berharap kalian paham maksud penjelasan dari gerak tari kuat dan gerak tari lemah. Anak-anak, kita berlanjut ke materi berikutnya, yaitu bahasa Indonesia. Untuk materi bahasa Indonesia, Pak Dianto akan mengulas kembali, yaitu tentang pertumbuhan, ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia. Coba disimak atau dilihat gambar ini, ya. Lihat gambar ini. Di sini ada bayi, ya. Setelah itu bayinya berubah menjadi balita, ya. Nah, setelah itu menjadi anak-anak, ya. Nah, anak-anak, ya. Jadi setiap proses pada gambar ini ada perubahannya, ya. Berdasarkan gambar di atas, manusia mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Pada pertumbuhan, ukuran tubuh manusia bertambah. Sebagai contoh, ya, tinggi badan dan berat badan manusia bertambah. Jadi, ya, ciri-ciri manusia itu tumbuh atau mengalami pertumbuhan yaitu tinggi badan dan berat badan manusia bertambah. Yang semula pendek, ya pendek, agak tinggi, dan berat badannya juga sama, agak berat, semakin berat. Itu berarti manusia mengalami yang namanya pertumbuhan. Anak-anak, selain pertumbuhan, manusia juga mengalami perkembangan. Pada perkembangan, kemampuan manusia bertambah. Ya. Sebagai contoh, saat bayi, kamu hanya bisa menangis. Nah, ini saat bayi ini hanya bisa menangis saja, ya. Nah, seiring berjalannya waktu, dia tumbuh menjadi balita, ya. Menjadi balita, saat balita kamu sudah bisa berbicara, berjalan dan berlari. Itu adalah contoh, ya, perkembangan yang terjadi pada manusia. Anak-anak, saya kira kamu insya Allah sudah paham, ya, apa
arti dari pertumbuhan dan perkembangan pada manusia. Kalau belum paham, silakan diputar kembali video ini. Anak-anak, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh makanan, ya. Jadi kalau kamu makan makanan yang bergizi seimbang, 4 sehat 5 sempurna, pasti pertumbuhan dan perkembangan kamu akan semakin cepat, ya, semakin cepat. Karena apa? Karena nutrisi yang ada di dalam tubuh kita dipenuhi, ya, oleh makanan 4 sehat 5 sempurna. Terus pengaruh yang kedua pada pertumbuhan dan perkembangan manusia adalah olahraga. Ya, tidak hanya makan saja, olahraga juga diperlukan dalam pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, kalau kita berolahraga, otot-otot semua akan terlatih, ya. Otot semakin kuat, ya, tulang semakin kuat, dan ini akan memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan manusia, ya. Cepat sekali pengaruhnya dengan perkembangan dan pertumbuhan manusia. Yang ketiga adalah istirahat, ya. Jadi istirahat yang cukup untuk kita, ya, itu istirahat yang baik itu adalah tidur. Makanya saat kalian tidur itu dibutuhkan waktu 6 sampai 8 jam untuk istirahat. Supaya apa? Supaya tubuh kita itu kembali segar, kembali sempurna. Artinya badan kita yang capek, otot-otot yang ditegang itu kembali normal. Anak-anak, itulah tadi materi tentang pertumbuhan dan perkembangan manusia. Ya, pertumbuhan dan perkembangan manusia itu dipengaruhi oleh makanan, olahraga, dan istirahat. Saya kira itu penjelasan dari Pak Dianto pada pelajaran pada pagi hari ini. Semoga kalian bisa menerima, ya, dan bisa mengingat, ya, materi pada pagi hari ini. Dari Pak Dianto cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.